Halo, perkenalkan nama saya Samuel Sumbulon dari kelas 12 IPS 2 yang ingin mengerjakan tugas agama praktek tentang ceramah yang judul saya adalah membawa bertema pelajaran hidup dalam kerendahan hati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, selamat siang. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya akan diperolehkan membawa ceramah ini. Pada kesempatan ini saya akan membawa pidato bertema belajar hidup dalam kerendahan hati. Ceramah ini diambil dari ayat Alkitab Matius 11 ayat 29 yang menyatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan." Pada ayat ini, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk belajar rendah hati untuk mendapatkan ketenangan. Pada ahli bahasa Aram memperkirakan maksud Yesus dengan lemah lembut di sini adalah seorang yang menyerahkan kepada Allah. Kerendahan hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Dalam kitab Galatia, Rasul Paulus menulis tentang buah roh. Salah satunya adalah kerendahan hati, kelemahan lembutan. Jadi ternyata kerendahan hati juga merupakan salah satu bagian dari buah roh. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah memiliki buah roh, termasuk salah satunya buah kerendahan hati, kelemah lembutan. Bapak dan Ibu yang terkasih, Yesus merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus belajar selalu dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Walaupun Yesus merupakan anak raja dari segala raja, namun ia memiliki untuk lahir di kandang yang hina. Ia juga memiliki untuk dilahirkan sebagai anak tukang kayu yang bukanlah pekerjaan terhormat. Selain berarti kelelaan untuk tidak dikenal, kerendahan hati juga berarti kerelaan untuk melayani orang lain. Kita harus saling melayani dalam kerendahan bila ingin hidup dalam kerendahan hati. Salah satu bentuk saling melayani tersebut adalah dengan saling mendoakan satu dengan lain. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan lama-kelamaan menjadi karakter kita. Jadi kita harus membiasakan diri untuk hidup dalam kerendahan hati, supaya lambat laun kita akan memiliki karakter rendahan hati. Kerendahan hati bukanlah sebuah sifat yang dibawa sejak lahir, melainkan karakter yang harus dilatih. Jadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melatih kerendahan hati adalah kita harus belajar menyerah total kepada Allah, yaitu dengan belajar bergantung dalam segala hal kepada Tuhan. Dalam setiap dengan cara memulai segala sesuatu dengan doa, belajar melayani orang lain, tidak egois mementingkan diri sendiri, belajar terus memandang orang lain lebih utama dari kita, selalu mengingat teladan Yesus di mana selama hidup di dunia dia adalah Tuhan dan Raja, mau lahir di kandang domba, lahir sebagai anak tukang kayu, dan untuk menebus dosa-dosa kita dia rela mati di salib. Kerendahan hati adalah suatu hal yang penting. Kedua, kesombongan orang lain hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati, bukan dengan membalas dengan kesombongan juga. Untuk menjadi kerendahan hati sebagai kebiasaan kita sehari-hari, kita harus menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan, belajar melayani orang lain dengan tidak egois, dan selalu ingat teladan Yesus di dunia ini. Saya harap dengan ceramah saya ini, kita semua dapat menerapkan hidup dalam kerendahan hati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak dan Ibu guru sekalian. Saya mengucapkan terima kasih perhatian
dan waktu untuk mendengar ceramah saya. Sekian ceramah saya. Selamat siang. Terima kasih, Pak.